Ruya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, at-takbiratul ula yudriku hal mu'min ma'al iman khairun lahu min alfi hajjatin wa umratin. Ya, takbir pertama berarti takbiratul ihram, yudrikuha berbarengan dengan makmum dengan imam. Nah, jadi imam Allahu Akbar, kita langsung di belakang Allahu Akbar. Jadi bukan bareng. Artinya jaraknya enggak jauh. Nah, itu khairun min alfi hajjatin. Itu ternyata lebih baik daripada 1000 haji. Kita sekali juga belum. Ternyata takbiratul ihram hampir berbarengan dengan imam itu lebih baik daripada 1000 wa umratin dan umroh. Makanya kalau jamaah jangan telat. Cepet. Jangan nungguin imam baca surah baru kita Allahu Akbar datang atau baru Allahu Akbar. Ternyata itu faedahnya. Ya. Apalagi walahu min ajri kaman tasaddaqa bi wajnin jabalin uhudin. Ya, uhudin zahaban. Dan juga orang yang takbiratul ihram setelah imam ternyata itu pahalanya sama dengan orang bersedekah gunung emas seperti gunung Uhud. Itu gunung Uhud itu kan gede, itu emas kita sedekahin. Itu sama dengan orang takbiratul ihram di belakang imam. Nah, makanya kalau imam udah Allahu Akbar, kita segera Allahu Akbar. Jangan ngobrol dulu, jangan bercanda dulu, bocah. Jangan, segera. Ya. Wa yaktubu lahu bi kulli rakaatin, dan dicatat setiap rakaat ibadatus sanatin seperti ibadah 1 tahun. Wa kataballahu lahu bara'atain min bara'atin minan nar wa bara'atun minan nifaq. Tidak hanya itu, orang yang takbiratul ihramnya berbarengan dengan imam, maka dia itu bebas dari api neraka dan juga dari sifat nifaq, munafik. Nah, sifat munafik bermuka dua, hati dan ucapan selalu beda. Nah, kita dijauhin dari situ tuh. Nah, makanya sholat jamaahnya kalau kemarin udah tapi belum bisa barengan dengan nah sekarang segera. Makanya datangnya duluan. Ya, duluan. Ini ngintip imam udah datang. Ya. Jadi imam datang belakangan itu memberikan kesempatan kepada makmum biar tidak ketinggalan gitu kan. Maka terima kasih juga sama imam yang telat. Ya kan? Coba kalau imam datang duluan, nah kita barengan kan takbir ya? Enggak kan? Makanya kalau imam datang duluan marah-marah makmum, gimana sih imam cepat amat sih kan gitu. Karena pengen dapat pahalanya kayak gini. Ya kan? Jadi kalau jamaahnya belum banyak ya jangan komat dulu ya. Emang kagak ada lagi jamaahnya ya. Emang segitu udah. Ya. Nah, di sini ya, wala yaruju minad dunya hatta yara makanu fil jannah. Orang yang takbiratulnya hampir barengan dengan imam, dia tidak akan mati kecuali dia telah melihat tempatnya di surga, dilihatkan sama Allah. Wa yadkhilul jannah bila hisab, dan dia masuk surga tanpa dihisab. Ya, hisab itu kan sesuatu yang sangat menyeramkan, Pak. Hisab itu prosesnya panjang. Ya kan, hisab itu kan semakin lama semakin menyeramkan. Karena ditanya, diinterogasi sama malaikat. Jangan kan malaikat, Pak, kita nih nggak salah nih, dipanggil sama polisi, deg-degan nggak? Padahal kita nggak salah, dipanggil sama polisi, ditanya-tanya, kita masih takut juga, kita deg-degan. Padahal kita nggak salah, itu masih takut. Gimana kalau yang salah? Itu baru polisi. Gimana kalau yang nanya malah malaikat? Apa yang ditanya oleh malaikat? Semua yang kita punya, semua yang kita lakukan, ditanya sama malaikat. Makanya hisab itu sesuatu yang sangat menakutkan, menyeramkan, ya kan? Dari batu cincin ditanya, tuh cincin dari mana, beli apa nyolong, apa maksa mintanya, kan begitu. Ditanya, ya kan? Itu baju dari mana, dipakai buat apa,
itu mobil yang putih yang nggak mobil bak dari mana, cicilannya bener apa kagak kan begitu. Nah, ditanya semuanya. Makanya hisab itu menyeramkan dan menakutkan. Maka ketika orang yang sholat takbirnya selalu bareng dengan imam, maka masuk surga tanpa dihisab. Enak kan? Jadi sholat kalau sholatnya udah bener, takbirnya udah cakep, berbarengan dengan imam, puasa nggak ditanya, mobil nggak ditanya, rumah nggak ditanya, bebas masuk surga. Ya kan? Semuanya nggak ditanya. Kenapa? Karena sholatnya bener. Ya kan? Tapi kalau sholatnya nggak bener, semua dicecer, ditanya. Ya kan? Perbuatan kita, omongan kita, semua ditanya. Makanya lama banget. Yang makin lama, yang usianya makin tua, ya semakin lama pertanyaannya. Ya kan? Yang mudaan, ya pertanyaannya ya dikitan karena masih muda kan. Yang miskinan, ya makin cepat lagi. Yang kaya makin lama lagi. Maka salah satu solusinya adalah sholatnya. Nah, berarti sholatnya kita. Nah, jadi kalau sholatnya benar, berjamaah, terus jamaahnya selalu tidak ketinggalan dengan imam, maka yadkhulul jannah bila hisabin. Nah, wahtilafu di sini ada perbedaan pendapat dari ulama, batasan. Apakah imam Allahu Akbar kita langsung Allahu Akbar? Nah, di sini ada dua pendapat. Yang mengatakan, ada yang mengatakan ketika imam belum baca Fatihah masih dapat. Nah, maka ketika imam baca doa iftitah, nah, itu kita masih dapat. Ya, yang penting imam belum baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti udah nggak dapat faedah ini. Yang kedua mengatakan sebelum imam selesai baca Fatihah masih dapat. Jadi sebelum imam waladdallin kita masih bisa. Allahu Akbar, masih keburu. Tapi kalau imam udah baca surah, maka kita nggak dapat faedah ini. Nah, jadi minimal ya kita sebelum imam baca surah, kita udah Allahu Akbar di belakang. Nah, itu bisa begitu nih. Ya, ayo usahakan ya. Bisa datang maka agak ke masjid ntar. Saya Allahu Akbar di rumah gitu. Bukan di masjidnya. Ya. Ya namanya kalau udah tahu makan kita bisa udah usaha ya nggak setiap 5 waktu ya minimal 1 waktu ya kan nggak bisa udah bisa 1 waktu kita dawamin 2 waktu kan. Ibadah itu kan yang susah bukan pelaksanaannya tapi istiqomahnya itu yang agak berat ya. Ya salat mah saya yakin pada salat, tapi istiqomahnya itu di masjidnya, jamaahnya, ya takbir bareng imamnya itu yang